Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kulli dhanbin wa natubu ilaihi. Al-Fatihah ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ala ma nawayna wa liman yahdur fi hadzal majlis anna Allah yastajib du'ana wa yaqdi hajatina wa khassa li ikhwanina wa akhawatina Bapak Suwandi Edi Sutanto bin Niti Pawiro, Ibu Ani Rosilawati binti Suwandi Edi Sutanto, Bapak Saparli bin Muhammad Thayyib, Ibu Fatmawati binti Muhammad Thalib, Ibu Asti Lestari dan Bapak Syarif Andre Al-Gadri, Syarif Andre Al-Gadri, anallaha yusahil fi safarihim wa anna Allah yu'ti lahum wa lana sihhah wa afiyah wa salamah wa anna Allah yaj'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur wa kadzalika anna Allah yu'ti lana an nazura wa an nadhhab ila Makkah al-Mukarramah wa ziyarah ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinah al-Munawwarah wa anna Allah yastajib hadha ad-du'a. Wa kadzalika khassa li Haji Muhammad Zaidan Muhammad Sanusi Edi Iskandar bin Samirun annallaha yu'ti lahu ma walana sihha wa shifa min kulli marid ya syafi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Nas'aluka ya Rabb bi barakati hadzal majlis wa ummil kitab annallaha yu'ti lana shifa wa sihah wa afiyah wa salamah wa istiqamah fil ibadah wa da'wah wal hisbah wal jihad fi sabilillah wa yubarik fi hayatina wa a'marina wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa yudkhilal jannah bi barakati ummil kitab bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattah iftah alaina abwab al-ilmi ya Ali 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'ina bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirina. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bude Panani selaku guru kita semua dan ketua majelis taklim Ad-Duha Ibu Betty dan semua pengurus majelis taklim Ad-Duha yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk mengajak kebaikan sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada semua jamaah yang duduk di majlis yang penuh berkah ini, tidaklah kita berharap kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah. Tidaklah kita berharap
kecuali kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Kesembuhan yang kita minta, segala macam penyakit disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, sehingga kita semua selamat dari siksaan kubur dan neraka. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini akan berlanjut sampai di surga Allah berkat syafaat Al-Quran yang mulia bersama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu majelis taklim, kita akan mengaji beberapa ayat. Silakan dibuka juz yang ke-30, surah ke-83, di ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3. Surah ke-83 ayat 1, ayat 2, ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. كانوا على الناس يستوفون الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Baik, jumlahnya 36 ayat. Nama surahnya Al-Mutaffifin. Betul? Apa artinya ayat yang pertama? Semuanya. 1, 2, 3. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat ini kami kaji di pengajian pondok kami setiap hari Senin. Kemarin 2 hari ada beberapa jamaah termasuk pengurus ada Bu Ana yang istiqomah mengikuti kajian Quran kami setiap hari Senin ba'da zuhur di Pondok Banjar Serasan Tanjung Raya 2. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan di pengajian Ad-Duha ini kami ulang kembali tema ini. Kenapa? Karena tema ini sangat penting untuk terus disampaikan agar mengingatkan kita semua. Sebab kasus yang sering kita temui ini adalah kasus harian. Hampir setiap hari kita ketemu dengan kasus orang-orang yang berlaku curang. Atau jangan-jangan kita punya teman dekat, kita punya keluarga, atau di antara majelis taklim kita sendiri pun ada yang berlaku curang. Kalau begitu menarik tidak pembahasannya? Menarik tidak nih pembahasannya nih? Kalau nggak menarik saya ganti nih. Lanjut. Baik, yang pertama terkait dengan surah ini. Sebab turunnya surah ini karena dulu di Mekah dan di Madinah memang banyak terjadi kecurangan, khususnya dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam jual beli, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Begitu Allah turunkan ayat ini, Nabi sendiri yang langsung turun ke pasar untuk menyampaikan kepada mereka semua agar hati-hati terhadap perilaku curang. Ini asbabun nuzulnya dulu. Jelas ibu-ibu? Suara saya jelas tidak? Yang kedua, keutamaan surah ini ternyata adalah surah yang difavoritkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca saat sholat apa? Sunnah tahajud. Tuh, ada yang mau tanya, Ustaz, apa yang paling afdol nih? Saya mau tahajud nih. Ya. Baca surah Al-Mutaffifin 36 ayat. Oh, Pak Ustaz, apakah ada yang favorit yang lain? Ada. Surah apa Pak Ustaz? Ar-Rahman 78 ayat.
mulai hari ini menghafal. Dulu saya udah pernah kasih triknya. Ar-Rahman zuhur, setorkan. Allamal Quran. Ulang. Ar-Rahman allamal Quran. Asar 2 ayat. Atau hari 5 ayat. 78 ayat. 8 hari selesai 10 ayat. Belum lagi ada yang sama fabi ayyi ala rabbikum atukadzibannya. 5 hari selesai Ar-Rahman. Insya Allah. Dibaca tiap hari. Yasin itu dibaca tiap malam Jumat, hafal juga akhirnya. Ya, Ar-Rahman dibaca setiap hari. Insya Allah hafal dengan sendirinya. Insya surah terfavorit oleh Nabi. Makanya orang-orang tahajud itu memang orang-orang yang makomnya tinggi. Hanya orang-orang tertentu tuh yang terbiasa bangun malam, kemudian dia khususkan waktunya dengan Tuhan, dengan Allah, berduaan, plus lama-lama lagi. Ya, kalau sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya cepat, tapi tahajudnya lamanya luar biasa. Kenapa? Nah, ini yang dibaca 36 ayat, 78 ayat. Ini diantara keutamaan surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, tidak nih Bu. Inti dari surah Al-Mutaffifin ini temanya dari ayat 1 sampai 36 adalah menegakkan keadilan, memerangi kezaliman. Coba ulangi Bu. Ini yang jadi apa inti dari surah ini. Makanya ini mesti sering disampaikan. Karena hari ini kita ini lagi krisis keadilan. Betul tidak? Ya, kalau masyarakat kecil aja cepat prosesnya. Ya, langsung diproses. Bahkan kesalahan kecil pun hukumannya tidak sesuai. Tapi giliran pejabat, penguasa, kalau bisa ditutupi. Kalau bisa dia nggak usah ditangkap, cukup dibayar saja. Kalau jatuh vonis hukuman, vonis itu tidak sesuai dengan apa yang telah disangkakan. Jangan melupakan dulu ada ya seorang anggota Polri yang sudah membunuh anak buahnya sendiri. Udah jatuh vonis hukuman mati, tiba-tiba seumur hidup. Ada atau tidak? Masih ingat atau tidak? 5 bulan. Kalau udah seumur hidup, pasti nanti ada apa? Remisinya, ada potongan mas tahanannya. Ujung-ujungnya nggak seumur hidup tuh. Awas, mohon maaf ya kalau ada yang keluarganya polisi ya. Nggak semuanya. Tapi kebanyakannya begitulah. Kalau ada penguasa yang salah, ada aja cara. Baik, makanya inti dari Al-Mutaffifin ini menegakkan keadilan, memerangi kezaliman. Ya, padahal cantiknya ini dibahas pada kemarin tuh. Tapi apa yang terjadi, nasi sudah jadi bubur sudah. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Diawali dengan kata wailun. Apa arti wailun? Celaka, binasa, hancur. Bahasa Melayunya mampus. Itu bahasa Melayu orang Pontianak. Mampus kau katanya. Sayangnya itu tidak disepakati menjadi bahasa yang sesuai ejaan yang benar, EYD. Akhirnya digunakanlah bahasa celakalah, binasalah orang-orang yang berperilaku curang. Kenapa Allah mengawali firman-Nya pada ayat ini dengan kata-kata yang celakalah, hancurlah, binasalah, mampuslah, itu bahasa kita itu. Ya, kenapa Allah mengawali firman-Nya pada surah ini dengan kata seperti itu? Ada apa? Ternyata Allah sengaja mengawali firman-Nya pada surah ini dengan kata-kata hancur, celaka, binasa, agar kita hambanya yang telah banyak dikasih nikmat sama Allah jijik, benci, nggak suka dengan perilaku zalim. Ya, orang yang berbuat zalim ketika dia dizolimi, dia pun nggak terima. Betul tidak? Ibaratnya pencuri, begitu barangnya dicuri, marah juga dia. Ya, orang yang suka menyakiti hati orang, begitu dia disakiti, dia nggak suka juga. Makanya kalau kau tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau kau tak mau diambil
mengambil haknya, jangan suka mengambil hak orang. Kok begitu? Karena ada hukum fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Keburukan yang kau lakukan, kau akan juga mendapatkan balasan keburukannya. Apa yang kau lakukan itu akan ada konsekuensinya, akan ada timbal baliknya. Apa bu? Tabur tuais. Man yazra yahsud. Itu peribahasa orang Bugis. Siapa yang menanam, dia yang menetik, dia yang memanen, dia yang menuainya. Ya, apa yang ditanam hari ini itulah yang berbuah. Tidak mungkin nanam pokok pisang tumbuh durian. Tidak mungkin. Ya, apa yang tanam sesuai dengan apa yang ditanam. Jelas bu? Jadi yang pertama apa bu? Sengaja Allah buka firman-Nya ini dengan kata-kata hancur, binasa, celaka, mampus dia. Ya, supaya orang-orang yang punya iman akan takut, hadir rasa takutnya. Baru baca ayat 1 udah ketakutannya luar biasa. Baru baca satu ayat udah timbul rasa dalam dirinya untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Bahkan jijik dengan mutafifin agar dia tidak termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut tidak? Yakin? Ini baru awal nih, baru celaka, hancur, binasa, mampus. Gak enak sekali bahasanya Pak Ustaz. Ya enggak, kalau gak enak pulang. Ya. Oh, yang lembut-lembut lah Pak Ustaz bahasanya. Kami ini udah tua-tua Pak Ustaz. Janganlah dikasih kata-kata yang emang apa bahasa mampus apa ya? Bahasa celaka apa yang halusnya apa? Memang itu kan? Mau dia pakai lagi? Ya Allah, cuma janganlah tinggi-tinggi ada yang nanti ibu ngantuk dengarnya. Ini orang selamanya lagi semangat, dia masih ngantuk lagi kan? Ya Allah, malumlah Pak Ustaz, bangun subuh, nyiapkan makanan, nyapu, ngepel, nyuci. Makanya saya agak naik sedikit di suara ini. Ya. Dan Nabi itu pandai menempatkan kapan Nabi itu melembutkan bahasanya, kapan Nabi itu menegaskan, dan kapan Nabi meninggikan dengan keras suaranya. Ya, nah kalau ibu-ibu dan tua-tua kayak gini justru harus keras suaranya itu, sampai keras. Kalau ibu mu'alaf semua, orang-orang baru masuk Islam, baru kenal Islam, jangan sampaikan mampus kau, curang, binasa, jangan. Orang baru masuk Islam, murtad nanti lagi dia, keluar lagi dia, jadi dia masuk Islam. Tapi kan ibu-ibu ini kan udah hebat, lari lahir dari Islam sampai 60 nih masih Islam nih, luar biasa. Insya Allah bertahan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mati kecuali kita dalam keadaan Islam, beriman, membawa iman kepada Allah. Udah tahan banting semua, telinganya udah telinga badak semua bahasa. Udah paham semua tuh. Oh iya Pak Ustaz, ayat ini bukan menyinggung saya, tapi untuk mengingatkan saya jangan sampai saya termasuk orang-orang yang binasa, yang hancur, yang akan dihancurkan oleh Allah. Lanjut. Pertanyaannya, ya, binasa, hancur, celaka, seberapa hancur yang Allah katakan pada firman ini buat orang-orang yang berperilaku curang. Ya. Terus cara apa sebabnya sampai Allah menghancurkan dia, dan Allah mulai dengan kata hancur di awal firman-Nya. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu. Ternyata orang-orang yang hancur, celaka, binasa pada ayat ini sengaja Allah mulai dengan firman-Nya kata-kata wailun, karena memang dia akan hancur binasa di dunia sampai di akhirat nantinya. Di dunia dan di akhirat. Nah, apa saja kehancurannya di dunia? Salah satunya kata para ulama dijelaskan pada ayat ini, satu, di dunia dia akan dicabut keberkahan dari segala pendapatan, penghasilan atau yang diperolehnya. Apa yang dicabut bu? Ibu yakin ada keberkahan? Dia nggak nampak, abstrak, tapi bisa dinikmati, ya, bisa dirasakan. Dan kalau kita merasakan itu, maka hidup kita akan mendapatkan ketenangan. Berarti orang yang telah dicabut keberkahan dalam kehidupannya, maka dia tidak akan merasakan ketenangan. Pasti, pasti. Makanya jangan lihat dulu, oh ini hebat nih, oh ini kaya, oh ini pejabat. Tunggu dulu, berkah tidak dia mendapatkan jabatan itu. Kalau dia dapatkan jabatan itu dengan cara yang curang,
Berkah nggak dia dapat profesi pekerjaan itu? Hah? Oh, kalau dia dapatkan profesi dengan cara nyogok, dengan cara nggak benar, pasti dia nggak akan berkah. Termasuklah yang kita doakan ini. Mohon maaf, misalnya haji. Kalau dia haji ini, ya, dia berangkat, apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang? Oh, jangan-jangan dengan cara yang curang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Nanti dibahas, nanti sabar dulu. Saya mau sampaikan gambaran dulu. Oh, haji bisa dengan cara curang, bisa saja. Maka keberkahannya juga akan dicabut dari apa yang dia lakukan. Loh, semuanya ini. Berarti ini pembahasannya bukan hanya bab dagang, tapi semuanya. Jelas ibu-ibu? Keluarga lengkap, tapi berantem terus, nggak berkah. Dulu istrinya, suaminya bagus, baik. Kok sekarang jadi malas ibadah ya? Diingatkan marah saja, nggak berkah. Ya, masih bagus suami aku yang dulu, miskin tapi rajin ibadah. Daripada sekarang laki aku kaya raya, sholatnya lupa, dengan istri nggak lagi ingat, dengan anak juga udah jarang, ya, malah sama kawannya aja, temannya aja, kerjaannya saja. Jangan-jangan juga sama perempuan juga, wah, mulai itu nggak berkah. Punya anak, dulu waktu masih kecil anaknya rajin sholatnya, dia ke masjid, iya. Sekarang, main game terus sampai sholatnya lupa, ngajinya nggak pernah, nggak berkah. Jangan-jangan yang kau kasih hasil makanannya, ya, atau sesuatu yang kau kasih pakaian untuknya dari sesuatu yang curang. Makanya Allah cabut keberkahan. Boleh jadi. Jelas ibu-ibu? Kita mulai mikir tuh, aduh jangan-jangan nih. Introspeksi aja. Wah, Pak Ustadz nih suuzon sama kami katanya. Siapa yang suuzon? Saya lagi jelasin. Ya, jangan nuduh. Saya cuma jelasin. Oh, saya enggak, Pak Ustadz, semuanya halal, enggak ada yang curang. Tapi bang, bandel anak saya nih. Emang suami saya nakal memang nih Pak Ustadz. Oh, berarti bukan dari ibunya, emang dari sononya berarti. Ya, ada yang konslet berarti itu. Ini bisa jadi. Ya, Allah cabut keberkahan itu gara-gara ada perilaku curang. Nah, makanya kenali, introspeksi, muhasabah diri kalau lagi ngaji itu. Apa yang kita buat ini? Ada dosa yang belum kita minta ampunkan sama Allah, atau ada permohonan kita yang belum diterima oleh Allah, ada sehingga keberkahan belum kita dapatkan. Apa buktinya? Ketenangan dalam hidup ini tidak kita rasakan, berarti keberkahan tidak didapatkan. Ketenangan tidak dirasakan, berarti keberkahan tidak didapatkan. Keberkahan tidak didapatkan, boleh jadi ada perilaku curang yang dilakukan dalam kehidupan. Jelas ibu-ibu? Coba ulangi ibu. Tulis kata-kata mutiara hari ini. Ketenangan tidak dapat dirasakan karena keberkahan tidak didapatkan. Keberkahan tidak didapatkan karena boleh jadi ada perilaku curang yang dilakukan. Catat bu, jadikan status. Itu kata-kata mutiara hari ini 28 Mei 2024 dari Ad-Duha. Alhamdulillah dapat kata-kata mutiara. Lupa lagi. Ketenangan tidak dapat dirasakan karena keberkahan tidak didapatkan. Keberkahan tidak didapatkan karena boleh jadi ada perilaku curang yang dilakukan dalam kehidupan. Oh, dawuh usu. Dawuh usu. Apa dawuh usu? Nah, dawuh apa dawuh? Nasihatnya Ustadz Sarjal Umar. Usu. Ketua. Dawuh. Iya dawuh. Iya. Orang Jawa aja dawuh. Iya. Dawuh. Dawuh. Pakai W. Dawuh. Emang ibu dengar apa tadi bu? Dawuh gitu. Karena agak udah malu, udah berumur sudah. Lidah Melayu beda dengan lidah orang Jawa. Lanjut tidak nih? Baik, hati-hati ya. Jual beli
beli. Jual beli, siapa yang nggak lakukan? Hampir rata kita kadang-kadang bertransaksi jual beli. Kata Nabi, dengarkan hadisnya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli itu silahkan memilih selama belum berpisah. Kalau udah berpisah nggak bisa lagi nuntut. Selama masih ketemu sama penjual pembelian, ngomong-ngomong, nawar-nawar, silakan. Milih tak milih, tanya silakan. Deal harga, deal di situ. Kalau udah berpisah, lepas tanggung jawab. Ya, tapi dengar hadis berikutnya, kalimat berikut hadisnya. Apa kata Nabi? Fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, sadaqah, jujur mengatakan apa yang barang dijual dan dibeli tadi ini. Wa bayyana, dan saling menjelaskan. Oh, ini barang second. Oh, ini barang ada cacatnya. Oh, ini barang ada sedikit rusaknya, makanya harga segini. Yang pembeli juga setawar aja ya, sekian ya, dia tidak nih. Kalau sudah sepakat, maka burika fi bai'ihima, Allah akan berikan keberkahan dalam jual belinya. Ini kan awalnya cuma mengenalkan dulu nih. Wa in katama wa kadaba, tapi kalau dua-duanya saling menyembunyikan atau saling berdusta, yang penjual berbohong, ini katanya barang asli padahal barang second, katanya madu asli padahal madu campuran, katanya emas murni padahal emas campuran. Tuh banyak macam tuh. Atau pembelinya yang menyembunyikan atau berdusta. Orang nggak ada deal kan nawar harga, ibu-ibu tuh satu kurang lah. Nah, pokoknya aku cuma bawa duit sekian ya nih. Ya, nah aku tak mau tahu pokoknya. Nah, ambil duit aku ini langsung pergi ya dia. Itu aja tuh kayak begitu tuh. Ya, pembelinya nggak bilang iya, nggak bilang halal. Penjualnya, kita yang sebagai pembeli langsung, nah pokoknya udah sisa segini aja nih. Nah, pokoknya terima ya, udah saya langsung pergi dia. Nah, ini hati-hati nih, termasuk nih curang nih kayak begini nih. Apa kata Nabi? Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan hapus keberkahan dalam transaksi jual belinya. Hati-hati. Oh, tak apalah sekali Pak Ustaz. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan remehkan perkara ini. Jangan. Keberkahan tidak didapatkan, maka ketenangan tidak akan dirasakan. Hidupnya selalu gelisah dan selalu dapat musibah, dan tidak ada henti-hentinya musibah itu. Karena musibah itu bisa faktor karena memang ujian. Kalau dia betul-betul orang beriman, gak ada buat kesalahan, masih kena musibah, itu memang ujian, cobaan. Tapi ada orang yang memang terkena musibah karena memang dia suka berbuat curang, suka berbuat zalim, Allah kasih musibah. Itu pun sebagai teguran dan peringatan agar dia cepat minta ampunan kepada Allah sebelum dia meninggal dari dunia ini. Itu masih Allah sayang tuh. Ya, jangan sampai nanti mati dalam keadaan tidak membawa iman, lebih bahaya lagi. Itu untuk orang-orang kafir, laknatullah, atau orang-orang munafik yang tidak ada sama sekali pengen bertaubat sama Allah, dapat bala, berarti itu dah azab, murka Allah padanya. Introspeksi diri aja. Makanya ibu jangan tanya Ustaz kenapa saya dapat musibah, tanya pada dirimu, istighfar lebak, tanya pada hatimu. Coba mikir-mikir, saya lagi ngapain nih? Ada bersalah enggak ini? Ya, coba ingat-ingat gitu. Jangan-jangan ada memang dosa yang kita buat, Allah tegur agar kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi celaka binasa di dunia, kerugian di dunia, kerugian di akhirat. Ada perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan wailun dari arti apa? Artinya apa, Bu? Celaka binasa. Sebenarnya wailun itu juga nama wadin fi jahannam yasilu fi sadid ahlun nar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketahuilah wail itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam untuk orang-orang yang suka berperilaku curang. Jadi lembahnya itu adalah tempat menampung nanahnya orang-orang yang masuk neraka. Kok masuk tempat nampung nanah? Karena orang yang masuk neraka itu nanti dibakar. Kalau sesuatu dibakar biasa ada keluar minyaknya, airnya. Nah, kalau manusia yang dibakar, darahnya, nanahnya akan keluar. Itulah wailun, lembah yang menampung tempat nanah dan darahnya orang-orang yang dibakar dalam neraka jahanam. Itu celakanya, binasanya nanti dia di dalam akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Bahkan ada sebuah kisah dari kalangan tabi'in, Malik ibnu Dinar
punya tetangga, sakitnya parah, dijenguk. Waktu dijenguk ngigau. Ngigaunya apa? Dia sebut api, api, api. Ada 2 api, macam gunung, api, api. Dibangunkan. Pak sadar Pak. Oh, kaget dia. Bapak tadi ngigau ya? Ngigau apa? Nyebut-nyebut api, nyebut-nyebut gunung, ada 2 gunung. Apa maksudnya Pak? Saya melihat 2 api sebesar gunung. Apa yang Bapak lakukan sampai Bapak dalam sakitnya kayak begini? Yang diperlihatkan bukan kenikmatan, bukan surga, bukan ampunan Allah, bukan yang baik-baik, tapi yang ditampakkan saat sakitnya justru api. Dan api itu sebesar gunung. Ada 2 lagi. Akhirnya ditanya, tanya, ngaku juga dia. Saya ini sebenarnya pedagang. Terus saya di toko saya itu ada 2 timbangan. Yang satu timbangan yang curang, tidak sesuai dengan kadarnya. Yang satu timbangannya sesuai dengan kadarnya. Untuk apa Bapak siapkan 2 timbangan itu? Yang timbangan yang pertama tadi apa? Yang curang ini untuk pembeli. Kalau ada orang beli barang, ya, maka saya pakai timbangan ini. Nampaknya betul pas takarannya, padahal kurang. Tapi timbangan yang pas untuk supplier, untuk yang bawa barang, saya pakai timbangan yang pas. Saya tidak mau sedikit pun kurang. Tidak boleh orang curang dengan saya, tapi kalau saya wajib curang sama orang. Ini yang dilakukannya. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Hati-hati nih. Ya, yang menyatakan timbang. Oh, alhamdulillah untung saya jual tak pakai timbangan. Tunggu dulu. Ya, nggak harus pakai timbangan. Jual baju gitu kan, jual jilbab. Ini asli mereknya, padahal KW. Hati-hati. Ya, ini garansi setahun kata dia bilang. Begitu rusak 2 bulan kita minta tukar. Tidak bisa kata dia. Udah pindah dah. Ya, kita nggak mau tahu. Tapi distributornya udah nggak ada lagi sini, kita nggak mau tahu. Yang terjadi setahun. Apalagi yang dulu tuh ada toples-toples yang seumur hidup garansinya. Kira-kira masih bagus nggak punya ibu di rumah? Hah? Ada yang rusak nggak? Hah? Ada yang rusak nggak? Oh ada juga Bu, belakang Bu. Bisa ditukar nggak tuh sampai sekarang? Oh nggak bisa. Wah, ini bahaya ya. Katanya generasi seumur hidup. Ya, yang rapi masih tupperware-nya ya bagus lah. Ya, berarti merawat. Udah dipakai katanya. Baik. Nih. Kemudian orang-orang yang akan dihancurkan, dibinasakan karena perilaku curangnya, sebelum nanti dia masuk neraka jahanam, dia akan dihadapkan dulu sama orang-orang yang dilakukan curangnya tadi. Korban-korban hasil kecurangannya itu akan dihadapkan dulu kepada dia. Andai kata orang ini, makanya masih ingat hadis tentang muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Bangkrut bukan mukhlis. Kalau mukhlis ikhlas. Muflis pakai fa, mim, fa, lam, sin. Muflis. Orang yang bangkrut. Bagaimana ceritanya? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Ada umatku kata Nabi nanti di hari kiamat bawa pahala bisalatin wa siyamin wa zakatin, pahala salat, pahala puasa, wala zakat. Oh, pahalanya banyak. Tapi sayang, dia suka berlaku curang. Maka apa yang terjadi? Orang yang korban kecurangannya itu akan menuntut sama dia, minta balikan hak. Dia nggak bisa lagi di akhirat. Kalau begitu, maka kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada korban tadi yang dicuranginya. Oh, ternyata masih ada lagi korbannya yang lain. Minta lagi kebaikannya. Kebaikannya udah habis. Maka dosa korban yang dilakukan curang tadi ditarik, diberikan kepada orang yang berlaku curang tersebut, sehingga amal baiknya habis, dosanya yang menumpuk. Maka yang ada wajib bagi orang ini dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati nih Bu. Ini sama, ada yang bertanya, sama dengan riba ya Pak Ustaz? Fitnah. Ya, itu satu paket itu. Jadi ada orang yang sholatnya banyak pahalanya, ngaji Qur'annya setiap hari Selasa. Bukan Selasa, setiap hari ngaji. Pahala ngajinya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, pahala sholatnya banyak.
tapi juga banyak memfitnah orang, menuduh orang, menghibah orang, memukul orang, termasuk tadi ini berlaku curang sama orang. Maka nanti semua kebaikannya diberikan kepada orang tersebut, dan dosa orang korban yang dicuranginya ini akan diberikan kepada dia, sehingga dia wajib untuk masuk neraka jahanam. Jelas ibu-ibu? Jelas ibu-ibu? Ternyata nggak cukup nih cuma sholat, puasa, zakat doang, ngaji doang, tapi jaga jangan sampai kita menyakiti orang lain, apalagi mengambil hak orang lain. Ini poin yang pertama dari kata wailun. Sekarang masuk kata mutaffifin. Maksudnya lagi, al-mutaffifin, asal katanya kalau ibu cari itu tofif, artinya sedikit, remeh. Jadi al-mutaffifin apa maksudnya? Ini banyak orang-orang yang menganggap remeh, walaupun sedikit tadi, walaupun cuma sekali ya bang, tapi balasannya azabnya jahanam tempatnya. Hati-hati. Makanya di sini diartikan tofif itu artinya secara bahasa sedikit. Ada juga yang mengartikan remeh, ya. Tapi karena memang ada orang-orang yang menganggap remeh perkara yang sedikit ini. Contoh, saya dulu sering mencontohkan. Pegawai SPBU misalnya, kita ngisi minyak full 29.500 atau 29.800, kita kasih uang 30.000, tidak ada kembaliannya, dan dia nggak ada ngomong sama sekali. Maka termasuk mutaffif, curang, wail, celaka, binasa kau, dunia sampai di akhirat. Bahasa Melayu dia apa? Mampus kau nanti. Tunggu jangan. Makanya kadang aneh. Kadang-kadang saya masih muji juga pegawai Alfamart dan pegawai Indomaret itu. Masih mau dia ngomong, Pak, uangnya lebih 300 rupiah, boleh tidak disedekahkan? Walaupun dia nggak sebutkan disedekahkan untuk yang mana, tapi masih nyebutkan gitu, masih minta ikhlaskan. Ini ada pegawai-pegawai di SPBU misalnya, uangnya ini lebih bagus kau tumpahkan, tapi orangnya nggak mau Pak Ustaz. Ya sudah, ngomong apa adanya, kami nggak ada uang, tolong ikhlaskan. Toh juga bukan uang kami, bukan kembali untuk kami. Justru itu, walaupun lebih 200 rupiah, udah tahu 200 rupiah itu bukan kembali untuk kau, bukan kau yang ngambilnya ke SPBU juga. Tapi kalau kau tidak minta halalkan dari orang yang kau isi minyaknya tadi, kau termasuk golongan mutaffif, curang, wail, celaka, binasa dalam neraka jahanam di dunia sampai di akhirat nanti. Jelas ibu-ibu? Bu, ini mulai ini, udah mulai agak serius nih. Memang sesuatu kalau dikaji serius tuh udah mulai itu. Tapi kalau yang lucu-lucu aja semangat luar biasa. Ya. Baik, yang kedua, mutaffifin itu dalam bahasa Arab jamak. Jamak itu apa? Lebih dari dua. Coba yuk baca artinya itu. Celakalah bagi orang-orang. Maksudnya apa? Orang-orang di situ ramai. Maksudnya ramai apa? Ternyata ayat ini bukan hanya bicara masalah curang dalam perdagangan, tapi curang dalam segala aspek kehidupan. Dari tahun 2015 saya menyampaikan ini, tapi orang banyak tak terima karena saya mengembangkan ayat makna yang tersurat dan yang tersirat. Kalau yang tersurat letter leg, apa yang ada di artinya itulah di artinya, tapi ada makna yang tersirat. Saya coba pahamkan, saya coba kasih penjelasan, banyak orang nggak terima. Contoh lagi saya bilang, ini makanya ada beberapa nih, curang dalam 3 hal. Satu, mutaffifin tadi, orang-orang yang curang itu maksudnya bukan hanya pelakunya banyak, bukan, tapi jenis kecurangan itu banyak gitu. Paham ibu-ibu? Celakalah bagi orang-orang yang curang, maksudnya bukan hanya jumlah pelakunya, tapi jenis kecurangan yang dilakukan oleh manusia itu banyak. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, curang dalam perdagangan. Ini yang menjadi poin intinya dalam pembahasan ini. Jual gula, jual beras, jual minyak, jual buah-buahan. Hati-hati menimbang, menakar. Ketika sedikit saja, satu garis saja dikurangi, tetap tergolong mutaffif, curang, wail, celaka. Ya, jual pakaian, jual kacamata, jual apa lagi? Jual tasbih digital. Bagus nih, tahan lama, rupanya seminggu habis bosan. Atau tahan lama, beli lagi tuh. Nih, saya dikasih hadiah. Ya, saya tengok cantik, ada alarmnya, ada jamnya lagi.
Ini bagus nih, cek punya mahal 62.000 online. Oh pantas, agak tahan lama daripada tasbih digital yang ibu pegang itu. 10.000 tuh kan, 20.000 tuh kan, 5 bulan tahan, habis rusak lagi. Oh cantik, ada mani-maninya, ya itu keluarga saja. Mesinnya harga 5.000. Allahu Akbar. Mohon maaf. Ya, dia tak boleh jual dari bujung boleh, tapi sampaikan apa adanya, jangan berlebihan. Ini bagus nih, saya pakai setahun dah. Alah dia ngomong bagus, padahal dia tak dipakai ya, simpan ganti-ganti. Maka tahan terus. Ya, kalau bilang ini murah, makanya tahannya cuma sebulan. Tapi kalau yang tahan udah lama, ini harganya 60.000. Mau pilih yang mana? Sampaikan dengan kejujuran. Tasbih, ini asli tulang onta nih, kata dia. Wah. Tapi kau beli yang di toko 3 barang 5 rial. Ya. Walaupun tulang onta, tapi kalau yang 3 barang 5 rial, berarti sebuti berapa? 1 rialnya 4.400, 3 barang 5 rial. Berapa ya? Berarti 20.000, 3 barang 20.000. Berapa 1 barang itu berarti itu? Pakai subhanallah, putus. Satu tasbih tulang onta. Kalau jatuh pecah lagi itu berai. Ini tak benar nih, onta mana yang dihambil ini? Nah, ini hati-hati katakan. Kalau kurang bagus. Kalau bagus katakan bagus. Ya, apalagi janganlah modal aku dia 50.000, padahal modalnya 45.000. Tapi modal aku nih 50.000, janganlah kau tawar kurang dari itu, kasihlah aku untung 10.000, 60.000 lah gitu. Padahal modalnya 45.000, jangan. Itu dah dusta dan itu curang. Ini perdagangan, jual beli apa saja. Biasa kan ibu-ibu kalau di pengajian begitu kan, ada yang nawarkan baju lah, bahkan parahnya lagi ambil lah. Ya aku tak berduit, gampang lah. Kalau aku tagih pak, begitu sebulan belum bayar, berdering telepon. Mana ini bayarannya ini, kata kau gak tak kau tagih. Belum pak, aku sampai sebulan tak kau tagih dah. Aku kan dah bilang aku tak berduit. Yo, hati-hati nih. Tadinya ada akur berkawan di pengajian jadi putus. Ya kan, gara-gara hati-hati. Kalau orang kamu jangan dipaksa untuk beli barang. Ya, hadir dia pengajian ini untuk dekat sama Allah, bukan untuk nambah pendapatan, bukan. Tapi boleh, tawarkan boleh, cuman jangan maksa. Ambil lah, gampang bah. Kau ni macam tak ngelaku ya. Kawan seorang bah, bantulah kawan ni. Macam-macam tu. Ya, pandai-pandai dah. Mak dagang ni dah banyak nih. Ya, gula, beras, jual emas, jual apa lagi, semua dah. Dah ya, mak dagang nih. Banyak contohnya. Sekarang masuk dalam kecurangan sosial. Apa contohnya? Suami dengan istri. Ibu tadi pergi nih, rupanya belum bersih-bersih dalam rumah. Kotor, piring belum dicuci, ya, masak sarapan untuk laki tak ada. Mutafik, curang, celaka ibu. Alhamdulillah. Bersih Pak Ustaz. Apalagi yang tak ada lakinya, alhamdulillah, saya tak ada laki Pak Ustaz. Bebas, yes, merdeka. Ada yang marah, ada yang bebas. Awas, hati-hati. Ya, ini curang dalam sosial. Ibu tidak melayani, capek bang, saya habis pengajian seharian, tidak melayani suami dengan baik, curang. Jahannam juga tempatnya itu, hati-hati. Ayo, laknat Allah. Curang itu. Ya, hati-hati. Sebaliknya, suami juga begitu. Ya, suami tidak menafkahi, tidak jujur dari hasil pendapatannya, uang yang didapatkannya, gajinya. Dia menyerah, rekamnya, wahai para suami. Ya, dapat gaji 3 juta, dibilang cuma 2,5 juta. 500 kan diambilnya dulu, kapokkannya dulu. Curang. Karena ada hak istri di situ. Ya, tapi kalau istri jualan, nggak ada hak suami di situ. Hak ibu penuhnya. Nah, itu amannya di situ. Ya, orang tua sama anak, ya, tidak menafkahi anak, atau tidak mendidik anak, atau tidak masukkan anak ke tempat yang memang betul paham ilmu agama.
ya, sengaja mengantarkan anak, hati-hati. Curang juga, wail, celaka. Hati-hati. Anak yang sudah dimasukkan pondok, tapi dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, main-main, ya, kemudian hanya berkelahi malam-malasan, mutafif, curang. Anak itu akan juga mendapatkan kecelakaan dan kehancuran dalam kehidupannya. Guru dengan murid sama, guru dengan murid sama juga, ya, tidak menunaikan haknya. Murid tidak menunaikan haknya menghormati gurunya. Gurunya tidak memberikan yang terbaik untuk muridnya. Awas hati-hati, atau mengambil hak muridnya. Awas hati-hati. Termasuklah saya sering contohkan juga majelis taklim punya ketua dengan jamaah. Hati-hati juga, tidak transparan dana, uang jamaah, tak laporan. Mutafif. Bukan di sini dulu, bukan. Sini aman. Sini aman. Allah. Ya. Kasih share jamaah. Kita dapat hari ini berapa? 3 juta untuk ustaz. Hah? Dia lapor untuk ustaz 500.000, rupanya cuma 200 jak dikasih. Dulu pernah loh saya dengar kasus di kantor gubernur yang khotib Jumat dapat 800.000 loh amplopnya. Tahu-tahu begitu sampai ke ustaznya cuma 600.000. Ketahuan pecah. Ada yang tuh, saya pernah dengar begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa sampai. Jadi dana yang dikeluarkan udah betul, tapi nyampainya itu ada sunat, apa bahasanya sunat. Itulah kadang-kadang tuh susah itu bantuan pemerintah. Maka demi Allah, dari tahun 2015 saya bangun pondok sampai 2024 ini. Baru sekali saya di tahun 2019-2020 saya dapat bantuan 50 juta dari gubernur. Itu pun karena biro kesranya, kepalanya berjanji, bersumpah 1.000 rupiah pun tidak akan saya ambil Pak Ustaz, demi Allah. Ya, kadang-kadang kita takutnya begitu, dikasih cek, silakan, dikasih cek kosong, ya kan, seakan-akan menerima sekian ratus juta, rupanya yang terima nggak segitu. Tapi kalau kita nggak tanda tangan, kita nggak dapat bantuan. Mau tidak mau tadi ini, atau bantuan dari dewan biasanya ada potongannya tuh. Ini yang aneh, ini yang aneh. Baik, dah, ini masalah sosial. Kemudian juga saya sering bercontoh masjid. Semua masjid yang saya pernah ceramah khutbah Jumat, semuanya saya sampaikan. Masjid yang punya uang kas ratusan juta cuma disimpan dalam bank, sedangkan sejadahnya harus diganti, kipas anginnya rusak, AC-nya rusak, marbotnya digaji rendah, WC-nya kotor, airnya nggak ngalir, duitnya ratusan juta tidak digunakan, mutafif, curang, wail, celaka. Saya sampaikan begitu, akhirnya 3 tahun saya diboikot, tidak boleh lagi masuk di masjid itu. Alhamdulillah, saya bilang 3 tahun berikutnya akhirnya nelpon lagi jamaah, Pak Ustaz, jamaah rindu sama antum. Kami dah tahu dah, ternyata ada yang tidak senang dengan Pak Ustaz. Tapi kami protes, kami komplain. Kalau Bapak tak bawa Ustaz ini, Bapak yang kami suruh ganti lagi dengan yang lain. Akhirnya datang juga. Tenang saja, jangankan kita, jangankan saya, Nabi saja bersama keluarganya pernah diboikot oleh kafir Quraisy, dan surat pemboikotan itu bergelantung di Ka'bah. Betul tidak? Pernah baca sejarah tidak? Oh, luar biasa. Maka biasanya begitu. Bahkan, mohon maaf nih. Dulu saya pernah dengar dari laporan jamaah, Ustaz Sardewan jangan diambil lagi ceramah di Ad-Duha. Kenapa pula setiap ceramah pasti digalang dana? Pasti digalang dana. Ada yang ngomong begitu. Laporan jamaah ke saya dulu. Oh, sekarang nggak ada. Aman. Dulu sebelum corona. Dulu pokoknya. Belum. Bukan ketuanya mungkin. Nah, siapa pokoknya ada gitu. Ada oknum di antara majelis taklim Ad-Duha. Dalam hati saya, tunggu kau. Soalnya kau pasti rindu dengan saya juga. Apalagi ibu-ibu udah tua semua dah. Ya, kita ini keras tegas ya, masih banyak orang yang curang. Kita sudah marah-marah teriak-teriak, masih orang banyak berbuat zalim. Apalagi kita lembut-lembut kayak begini, habis dari injak-injak terus. Ya. Jadi tinggal di rolling saja. Ustadz-ustadz yang ceramah tuh, kadang ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang tak mau galang dana, ada yang ngajak galang dana. Biasa itu, biasa. Justru saya di Ketapang saya ceramah di SP berapa itu, SP 8 ke SP berapa itu saya ceramah itu. Itu jamaah ngumpul satu kecamatan, hampir 500 orang, itu udah galang dana. Alhamdulillah
setelah akhir ceramah saya galang dana untuk pondok saya bilang. Begitu dihitung dua-duanya, yang hasil pertama untuk panitia, untuk kas panitia terkumpul 11 juta. Begitu saya galang dana kedua untuk pondok saya bilang, terkumpul 12 juta 500 rupiah. Artinya orang tuh lebih senang yang jelas untuk pondok ini, jelas kata dia, daripada sekedar uang kas kat panitia katanya. Allah, masa kita kan semua orang lapang, saya bilang gitu ya. Dan itu bukan yang terjadi di sini, di beberapa daerah juga ada yang ngomong kayak begitu. Tapi tak apa-apa saya bilang, suatu saat kau pasti rindu dengan yang garang-garang, saya bilang. Suatu saat kau pasti rindu dengan tegas-tegas juga. Ini sosial ya. Nah, masuk curang habis waktunya dalam politik. Allah, banyak tidak nih? Ini saya dengar nih, sekarang anggota DPR mau buat RUU rancangan undang-undang bahwa money politik pakai duit, naik dewan pakai duit mau disahkan. Bayangkan tuh, kita mau melawan. Ya, ini sekarang mau disahkan gitu. Udahlah, nggak usah pakai apa-apa lagi, udah boleh begitu. Ya siapapun yang mau jadi pejabat nanti, undang-undangnya boleh pakai duit. Nggak dilanggar lagi, nggak melanggar undang-undang. Kacau kayak begini nih. Innalillahi wa inna. Ingat, kecurangan dalam politik lebih kejam, lebih parah, lebih besar hukumannya daripada kecurangan dalam perniagaan. Apa sebab? Kalau kau penjual barang, kau curangi satu orang, satu ya korbannya. Tapi kalau dari pejabat, janji tidak menepati janjinya, ngomong asal tapi melanggar semuanya, yang jadi korban bukan satu, seluruhnya, semua. Semuanya. Janganlah sebut itu dulu, belum dah. Kita tunggu ya, betul tak nih? Betul tak nih makan gratis nih? Awas ada. Kalau tak ada, seluruh rakyat Indonesia yang dicurangi, ditipu. Awas. Sabar dulu, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Itu pilihan saya Pak Ustaz, jangan dikacau-kacau. Santai aja. Kita lihat aja ke depannya. Nih, saya mau coba menyampaikan hadis, ya. Ini hadis yang sahih bahwasanya semua nanti pejabat di hari kiamat itu dalam keadaan disebutkan di sini bahwa maghlulatan yadahu ila unuqihi yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti semua pejabat baik yang kita banggakan maupun yang kita benci, semua dalam keadaan tangannya di atas kepalanya terbelenggu seperti ini. Semuanya. RT, RW, lurah, camat, bupati, dewan, menteri, presiden. Otomatis sudah pejabat. Ini khusus pejabat, ini hadis ini khusus para pejabat, para pemimpin nih. Ya. Tapi otomatis juga kena nanti pertanyaan jawabannya. Cuma ini khusus pejabat nih. Maghlulatan yadahu ila unuki, terbelenggu tangannya di lehernya pada hari kiamat. Yang baik pun juga sama. Terus gimana ceritanya? Lanjutan hadisnya. Atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruhu. Kata Nabi, kalau dia pemimpin adil, menepati janji, maka keadilannya itu akan melepaskan belenggu tangan dari lehernya. Lepaslah dia. Tapi kalau dia pemimpin zalim, curang, dari awal naik ke curang, maka nanti kecurangan, kezaliman itu tetap akan melekat, membuat tangannya terbelenggu sampai masuk neraka jahanam. Pernah nengok orang dihukum tangannya begini suruh jongkok terus sampai ke sana, pernah? Begitulah nanti itu pejabat-pejabat yang zalim, pejabat-pejabat yang curang, pemimpin-pemimpin yang curang. Nauzubillah wal iyadu billah. Lihat soy, ini jarang, bukan jarang lagi, hampir tak pernah disampaikan. Kenapa? Tidak bakalan diundang, tidak bakalan dapat bantuan. Pondok kau tak dapat bantuan. Ya Allah, ya Allah. Ya, makanya saya tidak silau tuh. Saat lagi bangun masjid, proposal lah. Dulu 2009 karena biro kesranya yang datang ke pondok saya, Ustaz, saya ini biro kesra, kepala, mumpung saya kepala biro kesra, orang lain saya bantu, masa pondok saya bantu? Ajukan ya, insya Allah, biarpun sedikit pasti dapat, saya bilang. Insya Allah, saya janji pasti dapat, biarpun sedikit. Berapa dapat? Kira-kira 2,5 lah, rumput 50 juta ya. Nah, tapi tak apalah, tapi tidak, yang betul-betul didatang, bukan kita yang ngerengek-ngerengek, tolong ini ketemu tidak. Dari tahun 2015 saya bangun pondok, itu hasil semua infak jamaah. Insya Allah menjadi amal jariah buat semuanya. Termasuk ibu-ibu yang ngaji di Masjid Abduha.
Amin ya rabbal alamin. Ini panjang masuk ceritanya ini ya. Kemudian hadis yang terakhir, man ittata'a haqqu mri'in muslimin biyamini faqad ajaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi jannah. Siapa yang mengambil hak muslim, hak orang lain dengan tangannya, maka kata Nabi, aujaballahu lahu an-nar, wajib dia masuk neraka jahanam. Wa harrama 'alaihi jannah, haram bagi dia masuk surga. Naudzubillah. Hati-hati ya, ngambil hak, ngambil duit jamaah, makai duit jamaah tanpa izin. Dia jadi bendahara bagi saklin tuh. Banyak nih duit kas jamaah nih. Pakailah lo, sakit nih, hati-hati. Duit Palestina, saya sering tuh dalam Palestina. Ada beberapa masjid yang kita tegur. Dapat 50 juta, yang diserahkan 30 juta. 20 jutanya 10 juta untuk uang kas masjid dia, 10 juta untuk makan-makan dan bantu yang sakit anggota masjidnya. Curang. Dan begitu kita ingatkan, akhirnya dia kembalikan semuanya. Ini hati-hati nih masalah kecurangan nih, mengerikan sekali. Nah, karena waktu udah habis, sebenarnya saya masih mau lanjut tadi nih. Itu baru curang dengan manusia. Bagaimana lagi curang dengan Allah? Singkatnya, curang dengan Allah ada beberapa hal. Nanti akan kita kaji di pengajian Al-Mawaddah Untan hari Kamis. Ya, lusa. Tapi saya mau sampaikan dulu sebentar dulu, karena sudah janji nih, ya, bahwasanya termasuk tapi masih punya hutang sama kawannya, sama tetangganya. Bisa dia lunaskan hajinya, tapi hutang dengan kawannya, tangganya tak dibayarkannya. Mutafif, curang, wail, celaka dalam kehidupannya. Ayo. Iya boleh. Oh silakan boleh, silakan. Emang udah waktunya emang, ya, udah waktunya memang. Udah habis sudah. Nah, ada yang bertanya nih, udah panjang lah ceritanya nih. Iya kan lu? Nah, apa umroh kenapa? Sama, dia umroh bisa bayar 30 juta, kecuali dia diberangkatkan gratis, nggak ada bayar duit, hutang dia belum bayar, silahkan. Tapi kalau dia bayar pakai duitnya, masih punya hutang, zalim, mutafif, curang, wah ini celaka. Kecuali dia punya hutang belum jatuh tempo. Bu, saya hutang sama ibu, ya, tapi janjinya tahun 2030 baru bayar. Saya mau berangkat haji tahun depan, boleh apa tidak? Masih boleh karena belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu ditagih tak bayar. Tahu-tahu berangkat haji pakai duit seorang. Mutafif tidak, curang tidak, zalim tidak, celaka tidak, mampus tidak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Hati-hati. Ini baru awalnya. Nanti lebih lengkapnya kita akan bahas di hari Kamis, pengajian Al-Mawaddah Untan. Jangan kemana-mana, pastikan selalu di pengajian majelis ilmu. Insyaallah berkah dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal. Sudah terjawab Bu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diya
القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شافعا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. يا الله بها يا الله بها اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada lagi satu contoh tadi, mohon maaf saya tambahkan sedikit. Jadi ada jamaah melapor juga. Dia tanya ada anak mualaf yang mau dimasukkan ke pondok saya. Ditanya bulanannya berapa? Saya bilang 200 ribuan, 300 ribu. Murahnya Pak Ustaz. Saya barusan pergi ke pondok, salah satu pondok tersebut, pondoknya di kota Pontianak, SPP-nya 1 juta sebulan. Tapi bangunannya cuma papan doang. Yang lebih menyedihkan adalah apa? Yang menyedihkan ini untuk air saja, untuk air wudhu, untuk buang air kecil, nggak ada. Kalau air parit, bukan air ledeng. Padahal SPP-nya 1 juta. Ini ada apa? Hati-hati. Ada beberapa yang nakal nih kayak lembaga-lembaga nih. Wallah alam lembaga seperti itu, tapi insyaallah mudah Allah selamatkan semuanya ini. Ya. Lembaga yang dapat sumbangan sengaja tak mau membaguskan supaya terkesan kasihan orang mau nyumbang terus. Makanya ibu-ibu, Bu. Kalau pondok saya udah bagus, saya ajak lagi untuk donasi, mau tidak, Bu? Nggak usah nyumbang lagi nih. Kalau bagus berarti amanah, duitnya tersalurkan jadi amal. Mudah-mudahan itu menjadi amal buat kita tiket masuk surga semua. Amin.